Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalih. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa anfusukum ala ta'atillah la'allakum turhamun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Tsumma qala fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma ruya an Abdullah bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalamin. Rawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Majah. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir berkumandang mengagungkan asma Allah dari seluruh penjuru dunia, membesarkan dan mengagungkan serta mensucikan Allah atas bukti kita sebagai hambanya yang beriman telah selesai menuntaskan kewajiban kita melaksanakan ibadah shaum Ramadan dan ibadah qiyam Ramadan selama 1 bulan penuh. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari keberuntungan bagi orang-orang yang beriman, yang ketika mereka di bulan suci Ramadan mampu menahan lapar, mampu menahan haus, menunaikan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh dan melaksanakan qiyam Ramadan juga 1 bulan penuh. Maka kebahagiaan ini tidak akan bisa terungkapkan hari ini, Bapak kaum muslimin, kaum muslimat sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Namun malang di antara kaum muslimin, andai kata selama bulan suci Ramadan berlalu begitu saja, tidak mampu menahan haus dan lapar, tidak mampu menunaikan shiyam Ramadan, puasa Ramadan di siang hari, dan tidak mampu juga melaksanakan qiyam Ramadan. Hari ini walaupun di wajah terlihat bergembira, bersenang-senang,
mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, akan tetapi di dalam hatinya bergemuruh rasa sedih, rasa hibah berpisah dengan Ramadan, tapi tidak ada satu ibadah yang bisa dibanggakan. Beruntunglah kita yang selama bulan suci Ramadan berjuang sampai hari ini Allah masih perkenankan kita untuk melihat matahari terbit di ufuk timur, untuk menyambut datangnya Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah kita, menjadi insan yang sempurna dalam keadaan yang suci. Mudah-mudahan kita ini bagaikan bayi-bayi yang terlahir ke atas dunia ini, kamauludin yuladu alal fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam kita hadirkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hakikatnya adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah cukup keselamatan untuknya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampun dan surganya. Namun kita tidak ada jaminan, Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Belum ada jaminan kita untuk masuk ke dalam surga, yang pasti baru masuk ke neraka. Oleh karena itu, siapa yang akan menolong kita? Tidak lain dan tidak bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah berpesan, jangan pelit, jangan bakhil. Orang yang pelit, yang bakhil itu bukan tak mau berinfak, rajin berinfak, bersedekah, berusahakan karena dia orang mampu, tapi masih pelit, kata Rasulullah. Kenapa? Karena tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah lisan kita untuk bersolawat. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai wasiat iman dan takwa, khatib mengajak kita yang hadir dalam kesempatan sholat Idul Fitri kita pada pagi hari ini, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Bapak muslimin, kaum muslimat? Perbanyak ibadah. Tingkatkan ibadah sesuai dengan tema yang diangkatkan oleh Bapak pengurus kita di masjid yang mulia ini. Dengan adanya kita melaksanakan 1 bulan penuh latihan ibadah, puasa di siang hari, malam hari kita qiyam Ramadan, bisa i'tikaf, bisa hadir di masjid. Jangan sampai ketika sudah berpisah dengan Ramadan kita berpisah dengan masjid. Harusnya kita tingkatkan ibadah kita, kehadiran kita yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Inilah inti dari makna Syawal, peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Itu baru orang yang sukses, orang yang berhasil mereka melewati bulan suci Ramadan. Tapi ketika bulan Ramadan rajin datang ke masjid, rajin dia untuk berinfak, bersedekah, rajin dia berpuasa, tidak tinggal satupun di bulan suci Ramadan. Tapi setelah Ramadan jarang datang ke masjid, tidak lagi kenal dengan masjid, tidak lagi dapat sholat berjemaah. Inilah orang yang gagal ketika bulan suci Ramadan. Belum ada peningkatan yang bisa dibanggakan yang dapat diraihnya ketika sudah berpisah di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kesempatan khutbah Idul Fitri kita yang sangat singkat ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan pesan-pesan khutbah Idul Fitri kita dengan judul meningkatkan kualitas ibadah kita untuk meraih kemenangan di hari yang fitri ini. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi, surah Al-A'la, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tuntunan bagaimana menjadi orang yang bisa mempertahankan kesuksesan kita di bulan suci Ramadan ini, agar di bulan suci Syawal ini, agar ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan bisa kita pertahankan di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Kata Allah di dalam surat Al-A'la, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, kata Allah. Allah sudah menjanjikan untuk kita supaya kita menjadi orang yang beruntung.
Tidak ada di antara kita yang hari ini kalau tidak ada keberuntungan bisa hadir di sini Bapak Muslim. Bisa kita bernafas, bisa kita hidup, itu adalah keuntungan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang ketika Ramadan ada sama kita. Yang ketika Ramadan dia bisa hadir bersama kita, sholat berjamaah, melaksanakan puasa Ramadan. Namun di detik-detik terakhir menjelang Idul Fitri, beliau sudah berpisah dengan kita. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Syukurilah. Akankah keberuntungan ini masih ada untuk hari esok? Akankah kita masih bisa seperti sekarang ini datang ke masjid yang kita muliakan ini, Idul Fitri yang akan datang? Wallahu a'lam. Maka oleh karena itu, mari siapkan diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, tazakka. Apa itu tazakka Bapak kaum muslimin, kaum muslimat, ibu-ibu sedang jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah? Artinya secara bahasa bersih. Senantiasalah kita untuk menjaga diri kita, badan kita ini bersih. Kalau kita bersih, beruntung. Ini kita lihat dari aspek kebahasaan tazakka itu artinya bersih. Orang yang bersih pasti dia sehat. Orang yang bersih pasti dia akan terjauh dari penyakit. Bersih badan, bersih pakaian, bersih lingkungan kita, aman kita. Namun Bapak kaum muslimin, kaum muslimat, kita masalah kebersihan ini sangat rentan di negara kita, terutama kota Padang, Pak. Kebersihan itu sangat rentan. Orang senang membuang sampah itu sembarangan. Tempat sampah itu seakan-akan adalah sungai. Padahal tempat sampah sudah ada. Membuang sampah harusnya kemana sudah tahu. Tapi pada kenyataannya orang belum pandai untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau sampah saja tidak bisa kita kendalikan, bagaimana kita akan bisa menciptakan kebersihan? Kelima, kebersihan dan ketertiban, keindahan. Bagaimana kita kalian saja belum, apalagi kalian. Oleh karena itu perlu kita tingkatkan bagaimana upaya kita kebersihan ini betul-betul menjadi bukan hanya sekedar slogan. Bahkan kita yakin di dalam ajaran Islam bersih itu bahagian dari iman. Banyak ada rasul yang mengatakan an-nazafatu minal iman, bersih itu bagian dari iman. Bahkan hadis yang lebih kuat lagi yang sahih, at-tahuru satrul iman. Bersih dan suci itu bagian dari iman. Tapi kenapa kita orang-orang yang beriman, orang yang katanya Islam, berkeyakinan dengan adanya kebenaran hadis ini, jadi belum mengamalkan. Kalau ditanya, Pak Ibu kemana buang sampah? Yang enak di sungai. Ini kan budaya yang tidak bagus. Padahal kita tahu ini merugikan kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang sudah buang sampah sembarangan, mungkin kita tidak. Tapi ada saudara-saudara kita yang buang sampah sembarangan, lalu sampahnya numpuk lagi Pak di sungai, numpuk sampai ke muara. Setelah sampai di muara, kita suruh lagi orang untuk kebersihannya. Yang bayar kita. Kapan? Ketika kita bayar retribusi PDAM, itu ada uang untuk kebersihan.